Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Olwin Rivi Gosal. Ada fase-fase di dalam kehidupan kita. Dan di suatu saat kita mengalami hidup yang sepertinya kita mengalami kekeringan secara rohani. Sepertinya kita merasa kita begitu jauh dari Tuhan. Atau sebaliknya, Tuhan jauh dari hidup kita. Fase ini mungkin saja akan sering kita alami di dalam hidup kita. Dan penyebabnya banyak. Bisa saja karena kita mengalami tekanan hidup secara pribadi atau dalam keluarga yang begitu berat dan sepertinya kita sulit untuk menanggungnya. Termasuk salah satu penyebab utama mungkin kita melakukan dosa yang membuat kita tidak tenang, saudara. Sehingga kita mengalami kondisi yang bingung. Kita pun tidak bisa menjawab apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Kita merasa ada kekosongan, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Dan saudaraku, kondisi ketika di mana kita sadar, itu menurut saya adalah kondisi atau waktu yang begitu indah. Orang ketika dia tidak sadar, kalau dia sedang jauh dari Tuhan, berarti dia tidak memiliki kepekaan secara rohani. Tapi ketika dia sadar bahwa sepertinya saya sudah melakukan sesuatu dosa atau saya dalam tekanan yang berat sehingga saya merasa jauh dari Tuhan, saya mau katakan ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kepekaan kepada diri kita. Supaya kita kembali mencari Tuhan. Pemazmur di dalam Mazmur 42 ayat 2. Di sana dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur begitu merindukan supaya dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Jiwanya tidak bisa diisi oleh hal duniawi apapun. Tetapi dia tahu jiwanya hanya dapat diisi oleh Allah yang hidup, yang akan memuaskan jiwanya. Jika hari ini mungkin Anda mengalami kekeringan secara rohani, jika hari ini mungkin Anda mengalami Tuhan, sepertinya aku bingung dengan sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Mari cari Tuhan. Mari tanamkan diri di dalam dirimu bahwa engkau haus akan Tuhan. Seperti rusa yang tidak bisa hidup tanpa ada air. Seperti kita juga, kalau kita haus dan tidak ada air, pasti kita tidak tenang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan, fase di mana engkau sadar bahwa engkau sepertinya memiliki komunikasi yang rusak dengan Tuhan. Itu adalah fase yang indah. Karena itu akan menolong engkau untuk kembali haus akan Tuhan. Dan fase ini akan menolong engkau sadar bahwa engkau butuh Tuhan dalam hidup. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Betapa pemazmur merindukan dia memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dalam kondisi yang sulit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selain kita merindukan supaya jiwa kita kembali dipulihkan oleh Tuhan. Dan bukan hal yang lain yang dapat memulihkan jiwa kita. Dan saya mau katakan ketika kita merasa Tuhan jauh dari kita, ingat saudara, Tuhan tidak pernah jauh dari anak-anaknya, dari orang-orang yang percaya kepada Dia. Ibrani pasal 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan gak pernah jauh dari hidup kita.
Hanya kita yang merasa sepertinya Tuhan jauh karena komunikasi kita dengan Tuhan. Mungkin kita mengabaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, Paulus, dia orang yang mengenal Tuhan. Tapi di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Betapa hausnya Paulus untuk semakin dalam menikmati perjumpaan, hubungan, komunikasi, dan semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, jangan kita berkecil hati ketika kita ada dalam fase yang sulit, di mana kita sepertinya jauh dari Tuhan atau Tuhan jauh dari kita. Tetapi mari kita berjuang mencari Dia, karena fase ini akan menolong kita semakin haus dengan Tuhan, dan kehausan kita terhadap Tuhan akan menolong kita memiliki kualitas iman dan kualitas hidup yang lebih baik. Kiranya Tuhan memampukan kita, dan kiranya kita minta terus kepekaan rohani yang demikian kepada Tuhan, supaya kita tidak terus-menerus tinggal dalam ketidaktahuan ketika kita sepertinya komunikasi kita dengan Tuhan sudah rusak. Ini yang saya mau sharingkan hari ini, saudaraku. Kiranya kita ditolong untuk bisa memiliki kehausan terhadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.